datang. Baik, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Masih ingat dengan materi yang kemarin? Masih, Pak. Oke, jadi materi kemarin itu masih ada kaitannya dengan memahami prinsip etika dan penggunaan AI. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, di awal kita awali dengan doa. Satu orang pimpin doa. Tuhan kami yang persiapkan yang pantas untuk berdoa. Kalau pada dalam surga, tujuan syukur kami panjatkan kehadiratmu, sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Ya Bapa, sebentar lagi kami memulai pelajaran kami, bimbinglah kami dalam pembelajaran kami, dan kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih kepada siswa yang telah memimpin doa. Selanjutnya mari kita dengarkan nama yang hadir bilang hadir, yang alfa bilang alfa, dan yang satu juga. Yang pertama, Agusta Ariano Deo, Hadir Pak. Diana Sulas Widawas, Hadir, Pak. Evita Suryan Bintang, Hadir, Pak. Indriani Jelaban, Hadir, Pak. Aham, Izin, Pak. izin, Dangku, Hadir, Pak. Zulia Daniati, Hadir, Pak. Putriana Fantu, Hadir, Pak. Satrio Salam, Hadir Pak. Roland Yusdagur, Hadir, Pak. Amelia Kadun, Hadir, Pak. Tarsisius Mogu, Hadir Pak. Katia Jeliman, Hadir, Pak. Bempian Dengkong, Hadir Pak. Alpindo Dagun, Sakit, Sakit Lembah. Hadir Pak. Oke, jadi yang kita hadir itu 2 orang ya. Pak. Jadi baik anak-anak, materi kita pada hari ini yaitu memahami prinsip etika dalam penggunaan AI. Kemudian sebelum kita membahas tentang resiko atau etika, jadi ada pertanyaan pemantik yang sedianya kita jawab bersama, yaitu kira-kira ketika mendengarkan tentang etika dan resiko penggunaan AI, apa dalam benaknya anak-anak sekalian yang menjadi dasar dalam memahami prinsip dalam etika AI ini? Kira-kira ketika mendengarkan kata etika itu berarti yang muncul di benaknya adik-adik sekalian itu apa? Etika. Cara berbicara. Ya, cara berbicara. Apalagi? Yang lain? Tentang etika. Baik itu etika dalam bidang kehidupan bermasyarakat ataupun di dalam lingkungan sekolah. Kemudian ada pun capaian yang ingin kita capai pada kesempatan ini, yaitu apa itu etika dalam AI. Kemudian mengapa etika itu penting dalam AI. Kemudian yang ketiga, haruskah kita belajar etika penting dalam AI. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta mampu menjelaskan dan menerapkan prinsip etika dalam penggunaan AI secara bertanggung jawab pada berbagai konteks pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Kemudian ada pun manfaat. Yang pertama, mencegah penyalahgunaan teknologi. Kedua, menjamin privasi dan keamanan data. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan keterampilan berpikir kritis. Jadi, sikap yang perlu ditanamkan kepada siswa yaitu tanggung jawab dalam menggunakan teknologi, kemudian kesadaran akan dampak sosial dari penggunaan AI. Kemudian yang berikut, kepekaan terhadap isu privasi dan hak cipta. Ini yang juga yang paling penting. Kemudian yang terakhir, keterbukaan untuk mengikuti regulasi perkembangan kebijakan AI. Kemudian poin-poin utama pada materi yaitu pengantar AI. Jadi definisi AI dan cara kerjanya secara sederhana. Contoh pengguna AI di dalam kehidupan sehari-hari dan pendidikan. Kemudian yang kedua, konsep dasar etika dalam teknologi. Kemudian pengertian
pengertian etika dan evolusinya dalam dunia digital. Kemudian prinsip umum etika teknologi yang pertama, keadilan, privasi, transparansi, akuntabilitas, dan tidak merugikan. Jadi privasi data yaitu menghormati data pribadi pengguna. Kemudian keadilan yaitu menghindari diskriminasi dalam keputusan AI. Kemudian yang ketiga itu transparansi, yaitu menjelaskan cara kerja dan keterbatasan AI. Kemudian akuntabilitas, yaitu memastikan ada pihak yang bertanggung jawab atas pengguna AI. Kemudian keamanan, yaitu menghindari penggunaan AI untuk tujuan berbahaya. Kemudian adik-adik di lembar kerja itu kerjakan di halaman 7 kerja berkelompok. Saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan dan presentasikan hasilnya di depan kelas nanti. Saya persilakan. Sambil adik-adik mengerjakan, saya akan memutarkan video terkait hijab beretika. Sambil mengerjakan, hijab bermedia sosial. Crazy Rich Indian kontennya sih jalan dulu sama dia kan koleksi mobil sport yang banyak banget, keren banget ya sebelah kan itu kayak gitu. Malah, kalian nonton kayak gitu buat apa sih? Yang ada yang insecure doang. Dia punya dong. Dia juga viral banget di TikTok. Namanya ada loh. Kayak udah gitu loh, yang isinya kontennya bersih bersih sampah yang ada di sungai. Positif banget banget kan? Daripada kayak gitu, dia lebih berfaedah malah. Terus aku ini deh, gimana kalau kita bocorin TikTok ya pada tapi kita diskusinya di dalam sekolah dulu. Soalnya aku masih sering lihat kok anak-anak yang belum bisa jalan keluar. Gimana? Tuh, keren banget tuh. Masih setuju aku. Memang, cuma baik juga. Aku suka jadi. Adventure. Ya, ini. Mau beli apa sepatu apa? Saya beli apa? Oh, iya. Halo guys, jadi hari ini kita mau mulai buang sampahnya nih. Di sini kita punya 3 jenis sampah. Ya, dan jadi di sini kita bakal buang sampah sesuai jenisnya ya. Yang pertama di sini aku mau buang sampah plastik, aku mau buang sampah kertas, aku mau buang sampah dapur. Oke. Yang pertama di sini kita buang sampah plastik dulu. Ini botol kita masukin karena organik yang plastik. Kedua ada sampah kertas, kita masukin ke sampah organik. Yang ketiga ya, ada sampah daun seperti ini.
simak baik-baik. Dasar kita diri dan tadi input ya. Oke bro, oke bro. Woi, ngapain sih berisik? Dalam yuk. We can sail across the seven seas, take you far away from the mysteries that reminds you of the loneliness in your heart. We can search for a hiding spot and here join in creation and look to hear all the songs that we've been singing all these years. Search across the oceans for who you are. You lost it too long, searching for a secret in coming home. We find Saya tahu sebelum ke sini. Wah, gue jadi bagaimana komunikasi kita besar? Ini komunikasi bisa fokus pada batas geografis dan budaya. Lo yang lagi dengan bahasa Salatiga bisa ngomong dan berinteraksi dengan orang di Zambia. Lo yang sedang jaga toko di Palembang bisa menikmati konten dari kreator di Bolivia. Setiap daerah dan negara punya budaya dan etika sendiri. Kita nggak bisa tuh samain kebiasaan kita sehari-hari dengan kebiasaan orang di luar sana. Masalahnya kita sering lupa seolah-olah semua orang yang ada di internet menganut budaya yang sama dengan kita. Spanyol misalnya ada budaya siesta atau budaya tidur siang. Nah, nggak mungkin dong kalau yang orang Spanyol posting tentang kegiatan tidur siang terus kita bilang mereka itu malas. Jangankan antar budaya, antar personal aja kita manusia tuh banyak bedanya. Contoh kecelakaan yang mungkin menurut kita biasa aja, mungkin bikin orang di luar sana nggak bisa makan 3 hari karena kebayang pilnya. Makanya perlu banyak pertimbangan juga sebelum memposting sesuatu di media digital. Itulah etiket atau etika berinternet. Bukan tertulis memang, tapi perlu diketahui dan dijelaskan bila
Ya, sesuai kesepakatan 10 menit saya untuk mengerjakan. Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan menyampaikan hasil kerjanya. Kelompok yang lain simak ya. Di tengah. Tepuk 1, tepuk 2, semangat. Tepuk 3, semangat. 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 Baik, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami untuk perkenalkan nama kami masing-masing. Baik, nama saya Olivia Putriana Patu. Saya sebagai moderator. Di samping saya, nama saya Faklanita Jana Jelaban. Saya sebagai ketua kelompok. Dan di samping saya, Nama saya Rika Berusah, saya sebagai Nama saya Agus Karnawati, saya sebagai anggota. saya Fahleni Janayanti, saya sebagai narasumber. Saya Tarsul. Saya Maria Wijakti Purnamidangku. Saya sebagai anggota. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kepada narasumber. Menjelaskan apa yang kamu ketahui tentang etika dalam penggunaan coding. Baik, etika dalam penggunaan coding adalah prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang memandu perilaku pengembang perangkat lunak, programmer, dan pemeliharaan coding. Sebutkan contoh tindakan pelanggaran etika dalam coding dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu plagiarisme kode, yaitu mengambil kode orang lain tanpa izin atau tanpa memberikan kredit yang tepat. Yang kedua, menggunakan kode yang tidak aman, artinya menggunakan kode yang rentan terhadap serangan keamanan sehingga membahayakan data pengguna. Yang tiga, mengabaikan pengujian, artinya tidak melakukan pengujian yang memadai sebelum merilis perangkat lunak sehingga menyebabkan kerusakan atau kehilangan data. Faktor apa yang mempengaruhi pelanggaran etika dalam kehidupan bermasyarakat? Yang pertama yaitu pengaruh lingkungan. Lingkungan sekitar seperti keluarga, teman, dan media dapat mempengaruhi perilaku etis seseorang. Yang kedua, budaya dan norma. Budaya dan norma yang berbeda dapat mempengaruhi persepsi tentang etika dan perilaku yang diterima. Yang ketiga, motivasi pribadi, yang artinya motivasi pribadi seperti keinginan untuk mendapatkan keuntungan atau kekuasaan dapat menyebabkan pelanggaran etika. Baik teman-teman, jika ada pertanyaan, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Berdiri. Saya atas nama Ekspedisi Yanita, perwakilan dari kelompok 1. Sedikit tanggapan dari saya itu, mengapa kita perlu belajar etika dalam coding? Baik, menurut kelompok kami, diskusi kelompok kami, untuk meningkatkan kualitas kode, membangun profesionalisme, meningkatkan kepercayaan, dan mengurangi risiko. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada lagi. Kami sudah paham. Baik, kita tepuk aplaus dulu untuk kelompok 2. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, tepuk apresiasi. Mantap. Oke, silakan kembali. Baik anak-anak, tadi kita sudah mendengar
Padanya dipersilakan maju ke depan dan aturannya tetap sama, menyampaikan hasil pekerjaannya, kemudian kelompok lain wajib menyampaikan pendapatnya. Baik, selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tati Budiman. Saya sebagai moderator dan teman saya Evita Suryatang. Saya sebagai ketua kelompok dan teman saya Rosita Amelia Tanun dari samping saya Feriani Elizabeth dari samping saya. Nama saya Berteko dari samping saya. Nama saya Roni Lagun. Nama saya Dinas Firdaus. Saya sebagai narkoba. Baik, saya berikan kepada narasumber untuk membaca. Sebutkan contoh mengapa penting menjaga etika dalam kehidupan sehari-hari dalam kaitan dengan prodi. Yaitu karena dapat membangun reputasi, meningkatkan kepercayaan, mengurangi resiko, meningkatkan kualitas, menciptakan lingkungan positif. Mengapa perlu belajar etika dalam coding? Yaitu karena dapat membangun profesionalisme, meningkatkan kualitas kode, menghormati hak cipta. Faktor yang mempengaruhi pelajaran etika dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu karena dapat kurangnya pendidikan etika, kurangnya kesadaran, pengaruh lingkungan, kurangnya penegakan hukum, kurangnya nilai-nilai moral, tekanan sosial. Baik teman-teman, jika ada yang kurang atau belum dipahami, waktu dan kesempatan kami persilakan. Saya Tatiana Sedangkan, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menambahkan sedikit pertanyaan, yaitu menurut kelompok kalian, sebutkan contoh tindakan pelanggaran etika dalam coding dan kehidupan sehari-hari. Baik, saya akan menjawabkan pertanyaan dari kelompok 2, yaitu menggunakan kode bajakan, mengabaikan keamanan data. Baik, ya, untuk kelompok 1, apakah sudah paham? Baik, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada kelompok yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Jadi sedikit saya menekankan bahwa kecerdasan artifisial atau KA telah banyak membawa kemajuan dan peluang dalam berbagai bidang. Namun perkembangan ini juga menimbulkan sejumlah tantangan etika dan resiko yang perlu dipertimbangkan secara serius. Jadi ada beberapa aspek etika risiko yang berkaitan dengan coding dan kecerdasan artifisial. Yang pertama, etika dalam penggunaan KA generatif, kemudian risiko penggunaan KA generatif, kemudian teknologi. Jadi anak-anak, setelah kita mendengarkan bersama terkait pembahasan kita pada hari ini, mungkin dari anak-anak bisa menyimpulkan terkait materi yang kita bahas pada kesempatan ini. Saya persilakan. Ada? Ya. Kelompok berapa? Kelompok 2 berdiri. Kemudian sebutkan namanya. Saya Pasanita dari Bilagan, perwakilan dari kelompok 2 akan menyimpulkan hasil dari kerjaan hari ini, yaitu memahami prinsip etika penggunaan AI berarti memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan secara bertanggung jawab, adil, dan aman. Etika menjadi pedoman
tanpa melanggar privasi, merugikan pihak tertentu, atau menciptakan ketidakadilan. Baik, terima kasih. Jadi poin pentingnya itu etika itu menjadi pedoman agar AI itu digunakan atau mendukung kemajuan manusia tanpa melanggar privasi, merugikan pihak tertentu atau menciptakan ketidakadilan. Mungkin ada dari kelompok dua yang menyimpulkan sesuatu. Oke? Baik, saya atas nama Etika Sudenita, perwakilan dari kelompok 1, ingin menyimpulkan maksud pelajaran kita hari ini, yaitu etika bukan sekedar aturan, melainkan kompas moral yang memastikan inovasi AI tetap selaras dengan nilai kemanusiaan dan keberlanjutan. Oke, baik, terima kasih. Jadi, etika itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan ada kaitannya juga dengan pembelajaran coding. Baik anak-anak, di lembaga kerja ada tugas, nanti kerjakan di rumah. Sebagai penutup, mari kita refleksi dulu sebentar. Semuanya berdiri. Kita tepuk semangat dulu supaya segar. Satu orang bisa pimpin, ya. Tepuk semangat. Baik, teman-teman, semangatnya itu bimbing dan hati. Lalu semangat ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Bimbing, dan dung dung dung, ding dan dung dung dung. Oke, terima kasih. Sesuai janji saya, awal kita diawali datang dengan doa, maka di akhir juga kita akhiri dengan berdoa. Satu orang pimpin doa. Teman-teman, marilah kita berdoa. Kalau kami surga, puji dan syukur dan berkat dari Allah, sehingga pada pagi hari ini kami seperti pelangi ini yang berhasil. Tolonglah sebentar lagi kami beristirahat, bimbinglah kami dalam istirahat kami. Namun kami puji dan asal segala masa. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di hari selanjutnya.